Oke, perkenalkan saya juga nama saya Wiswanto. Saya guru pendidikan dasar di SMP Negeri Sendiri. Dalam hal ini saya bersedia membantu apa yang ada di diperlukan. Apa yang diperlukan ini? Di sini kami mau mempertanyakan Pak tentang kurikulum yang digunakan di sekolah ini. Untuk tahun 2025-2024, tahun 2024-2025 ya, tahun ajaran baru, kami semua sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan pendekatan pembelajaran mendalam. Kalau tahun semalam kelas 9 masih kurikulum 2013, tapi tahun ini full semua dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah pakai kurikulum Merdeka. Materi pembelajaran yang Bapak bawa pada saat ini. Kalau sekarang baru selesai itu materinya penyembelihan, akikah dan kurban. Tapi minggu depan itu sudah masuk materi baru, yaitu mengapresiasi Daulah Usmani. Jadi kalau sekarang itu udah nggak ada pembelajaran karena hari ini itu udah masuk asesmen formatif. Pada saat mengajar Bapak menggunakan media pembelajaran apa saja? Biasanya selain menggunakan Infokus, menggunakan kertas bacaan, karena kan kita biasanya kalau dalam agama kan ada dalil yang harus dibaca. Ya. Menggunakan buku dan media juga buku di kelas. Kita juga supaya nggak lama menulis di papan tulis, kita tulis dulu ayatnya. Jadi ketika menjelaskan kita tempel ayat seperti itu, kita tinggal menjelaskan tajwidnya. Jadi nggak makan waktu. Karena memang saya akui ini nggak begitu cepat menulis ayat. Jadi ini mengantisipasi supaya cepat menulis. Salah satu media juga dalam bentuk kertas yang ditempel. Dalam pembelajaran ini Bapak menggunakan metode pembelajaran seperti apa? Metode pembelajaran tergantung. Kalau semalam ini kan tentang penyembelihan, kita itu simulasi menyembelih. Jadi anak-anak dibagi berapa kelompok, kemudian ada media yang digunakan karena pada itu kan menyembelih ayam. Jadi ada ayam-ayaman, bagaimana cara menyembelih. Praktek simulasi. Kebetulan kan materinya fikih gitu kan kalau menyembelih. Tapi kalau pas materi kayak iman kepada hari akhir itu kan nggak bisa simulasi. Biasanya itu ya metodenya ceramah aja. Tergantung materi yang digunakan yang dibawa apa. Model pembelajaran inquiry. Jadi peserta didik siswa itu kemudian itu cari sendiri. Setelah kita kasih nih, kalau saya ya biar cepat ya, baca halaman sekian, kita kasih pertanyaan aja. Jadi mereka baca itu ada tujuannya. Kalau kita cuma suruh baca halaman sekian tapi nggak ada tujuannya. Contoh ini kemarin kan indahnya etika pergaulan dalam komunikasi Islam. Jadi saya cuma buat garis-garis besarnya aja. Bagaimana cara berkomunikasi dalam sosial media, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara sopan santun, 1, 2 dan jadi mereka mencari mengisi kolom-kolom itu. Jadi mereka membaca itu udah tahu oh ini yang puisi, oh ini yang puisi. Baca itu ada tujuannya. Kalau cuma disuruh baca itu aja, kemudian mereka bosen karena kan apa baca. Tapi kalau kita dikasih kerangkanya duluan, kita kasih itu kan poin-poinnya, mereka tinggal oh ini dia jawabannya. Sekaligus menjadi catatan mereka. Jadi sifatnya
itu inquiry, mereka mencari sendiri. Sebetulnya kalau pembelajaran ini nanti kalau dari lapangan dan mereka sendiri tergantung apa yang mau dilakukan. Jadi kalau sifatnya materi itu kan kita kalau agama Islam itu ada 5 ya, itu tentang iman kepada hari akhir. Yang 6 itu diajarkan dari kelas 9, dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian kalau masuk fikih, yang itu mengajarkan fikih harus praktek langsung. Itu tarikh sejarah, itu di peradaban itu kan sejarah. Kemudian akhlak itu jelas ceramah juga mencontohkan. Kemudian yang lain adalah tajwid. Jadi 5 itu makanya disesuaikan dia. Tidak bisa semua satu masuk. Kalau tadi kebetulan cuma materi tentang fikih tentang penyembelihan akikah dan kurban, makanya bisa dia praktek. Tapi kalau materinya tentang iman kepada hari akhir, iman kepada qadar, nggak bisa praktek, kan meninggal dulu. Iman kepada hari itu cuma praktek. Jadi sesuai.